Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila Al-As dari kelas 11 IPS 1. Sebagai anggota jurnalistik, saya ingin menjelaskan biografi Titi Said. Titi Said lahir 11 Juli 1935 di Bojonegoro, Jawa Timur, Hindia Belanda. Meninggal pada tanggal 24 Oktober 2011 pada umur 76 tahun di Jakarta, Indonesia. Alma mater, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pekerjaan, penulis. Kehidupan awal. Hidup di keluarga yang gemar menulis, yakni ayahnya bernama Muhammad Said, seorang guru, tentara, dan penulis di zaman Belanda, dan ibunya yang bernama Hastuti Swanti membuat Siti Raya juga suka menulis. Bahkan sejak di SMP, Titi Said tertarik dengan sastra, sehingga dia menulis puisi-puisi cengeng yang dimuat dalam majalah Brawijaya. Tak cukup puas menulis puisi, Titi juga menulis cerpen. Tulis-tulisannya itu pertama-tama dipublikasikan dalam berbagai majalah, antara lain dalam majalah Roman, Wijaja, Indonesia, Berita Minggu, Star Weekly, Varia, dan Sastra. Kemudian, cerpen-cerpen tersebut diterbitkan dalam buku kumpulan cerpen yang berjudul Perjuangan dan Hati Perempuan. Titi Said Sadikum pernah kuliah di Universitas Indonesia dengan Fakultas Sastra, jurusan Pubakala. Namun sayang, beliau tidak dapat menyelesaikan kuliahnya. Dengan bekal ilmu yang dimilikinya, Titi berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Mengawali karirnya di bidang jurnalistik, bekerja sebagai redaktur majalah Mingguan Hidup dari tahun 1957 hingga tahun 1959 di Malang. Kemudian dia bekerja di majalah Wanita dari tahun 1959 sampai tahun 1960. Dia juga pernah menjabat anggota DPRD dari fraksi Golkar di Bali. Setelah lagi di Bali, dia bersama Dr. Lukman Umar mendirikan majalah Kartini dan ia menjabat pemimpin redaksi pada tahun 1973. Selain itu, pada tahun 1973 sampai tahun 1980, dia bertugas sebagai staf ahli majalah Putri Indonesia dari Ananda. Keluar dari majalah Kartini, Titi Said bersama adiknya, Dr. Anaklis Said, mendirikan majalah Family pada tahun 1981. Tahun 1993, ia menjabat penanggung jawab kelompok kerja peranan wanita dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Perjalanan karir. Dari profesi sebagai wartawan itu, mulai tahun 1973, Titi Said Sadikun mulai menulis novel. Dengan materi langsung mewawancarai tokoh ceritanya, salah satu novelnya, Jangan Ambil Nyawaku pada tahun 1976 diterbitkan oleh Variasi Jaya Kartini, Jakarta. Bahkan novel yang menceritakan tentang seorang wanita menderita kanker di rumah sakit itu difilmkan oleh Sumanjaya dan diedarkan oleh PT Garuda Film. Novel berikutnya adalah Lembah Duka pada tahun 1975 diterbitkan oleh Tim Group Jakarta. Tak hanya itu, Titi Said kian produktif menulis novel hingga tahun 2008 total ada 25 novel yang ditulisnya. Beberapa di antaranya adalah Fatima Alam Budaya Jakarta tahun 1981, Bayang-bayang Kehidupan Alam Budaya Jakarta tahun 1982, Langit Alam di Atas Ambarawa Media Guna Jakarta tahun 1983, Selamat Tinggal Janeta Alam Budaya Jakarta tahun 1986, dan Karnasi Fatima ke Ujung Dunia dan Prahara Cinta pada tahun 2008. Akhir karir. Pada tahun 1997, Titi Said menjadi anggota Dewan Juri Sinetron Cerita pada FSI. Kemudian tahun 2003 hingga 2006 dan 2006 hingga 2009, selama 2 periode Titi Said juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Sensor Film atau LSF. Dengan posisi sebagai Ketua LSF, sering diundang sebagai pembicara di seminar-seminar dalam dan luar negeri. Terakhir di Perth, Australia pada hari Senin 24 Oktober 2011, Titi Said meninggal dunia dalam usia 76 tahun di Rumah Sakit Medistra, Jakarta lantaran terkena stroke dan tidak sadar diri. Karya-karyanya yang telah dihasilkan: kumpulan cerpen Perjuangan dan Hati Perempuan diterbitkan di Nusantara pada tahun 1962. Karya Fatima
Alam Budaya diterbitkan di Jakarta tahun 1981. Bayang-bayang Kehidupan diterbitkan Alam Budaya di Kota Jakarta pada tahun 1982. Hasil karya Langit Hitam di Atas Ambarawa diterbitkan oleh Media Guna di Kota Jakarta pada tahun 1983. Hasil karya Selamat Tinggal Jayaneta diterbitkan oleh Alam Budaya Jakarta tahun 1986. Hasil karya Reinkarnasi Fatimah ke Ujung Dunia dan Prahara Cinta diterbitkan pada tahun 2008. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.